Shalom, Papa Mama. Berikut adalah panduan orang tua untuk membimbing anak-anaknya mengikuti ibadah online sekolah minggu. Mari kita bantu mereka agar mereka dapat beribadah dengan baik dan tahu bahwa Tuhan Yesus hadir dimanapun juga. Karena itu, ajaklah anak bersiap layaknya hendak pergi ke gereja. Persiapkan TV atau gadget untuk memutar materi ibadah online. Tujuannya adalah agar anak bisa lebih berkonsentrasi saat mengikuti ibadah. Lalu, ajaklah anak kita untuk berdoa sebelum ibadah online dimulai. Anak-anak harus mengikuti ibadah dengan baik seperti mereka sedang beribadah di gereja. Karena itu, mereka harus melakukan semua yang dilakukan oleh kakak sekolah minggu. Oh iya Mama Papa, anak-anak kita melihat teladan kita loh. Karena itu, antusias juga ya mengikuti ibadah online ini. Untuk membantu anak-anak belajar, Mama Papa bisa tanyakan pesan apa yang anak dapatkan dari materi ibadah online hari ini. Mama Papa tolong bantu anak-anak mengerjakan aktivitasnya ya. Dan jangan lupa mengumpulkannya melalui grup WhatsApp kelas masing-masing. Terima kasih atas bimbingannya Mama Papa. Mari kita sehati dalam melalui situasi ini bersama Tuhan Yesus Kristus. Buang rasa cemas atau khawatir yang berlebihan, karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom adik-adik sekolah minggu GKPS Cempaka Putih. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Nah, kita kembali lagi untuk ibadah online kita. Jadi meskipun kita masih ibadah online, kita harus tetap bersukacita ya adik-adik. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita, kakak mau mengundang adik-adik untuk mempersiapkan hatinya, mempersiapkan Alkitabnya, dan mempersiapkan kolektor
Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, kami bersyukur karena hanya oleh kasih karunia-Mu yang memperkenankan kami boleh memasuki minggu Advent pertama pada hari ini. Hadirlah ya Tuhan dalam persekutuan ini, supaya kami semakin memahami kasih karunia-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun kami agar iman kami dapat bertumbuh semakin dewasa dan tetap teguh sampai akhir hidup kami. Dengarlah doa permohonan ini melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, sekarang karena tema minggu ini adalah menanti kelahiran Tuhan, maka kakak ingin mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji dengan lagu pujian Oh Sukacitaku. Titahni naibata nasapuluhin. Tita parlobe. Ahu do jahoba naibatamu nini naibatata. Lang maloho mar naibata nalegan sobali ahu. Tita paduahon. Lang malo ganaonmu anjaha lang malo usihanmu. Barang aha na inagori atas pakona itanoh on. Agena ibagas bah pakona itoruh ni tanoh on. Anggona gabe sisombahon barang si balosan. Titah patuluhon lang malo sobutan gorani naibata anggo lang tiba jujurni. Aihona uhumni domagira sagalana marhapukon gorani. Titah paopathon gingat maman robuhom ari mingguin ibagasna onom ari mahorjaon sagala horjamu. Tapi anggo ari napapituhon in ari parsaranani jahoba naibatamu doin. Lang maloho mahorja ibagasna sadariin barang anak mupe, barang borumu, barang narokon ho dalahi, barang narokon ho naboru. Age pinahan mupe, age sin hutan nalegan narohu hutamu. Ai ibagasna onom arian do ito panaibata, langit pakon tanoh, pakon laut apa haganuk isini. Dop ai marsaran do ia bani ari papituhon in. Halani ai do asei pasu-pasu naibata jahoba ari parsaranan ni ai anjaha irobuhon. Tita palimahon. Maningon pasangaponmu do nama torasmu ase martua ho. Anjaha do kaho manggolu benitanoh nabi nerehon ni naibatamu hubam. Tita paonom hon. Ulang ho mamunuh.
Tita papituhon ulang ho marbakis. Tita pawaluhkon ulang ho manako. Tita pasihahkon ulang hora manaksihon hatana sotongon marimbang hasoman jolma. Tita pasapuluhkon lang malo uhur-uhuranmu rumahni hasomanmu. Anjaha lang malo uhur-uhuranmu urang rumahni hasomanmu. Barang narokon si dalahi, barang narokon si naboru, barang lombuni, barang hudani, barang ahp artani hasoman. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang memperhatikan kehidupan kami mengucap syukur dapat mengikuti ibadah sekolah minggu pagi ini. Semoga kami semakin bertumbuh di dalam firman-Mu. Bapa, kami mengucap syukur atas terpilihnya Eporus dan Sekjen GKPS yang baru. Semoga GKPS semakin maju dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Juga untuk para pendeta dan Bivo agar melalui mereka kami anak sekolah minggu boleh belajar tentang firman Tuhan. Berkati mereka di dalam pelayanannya, kami anak sekolah minggu sekarang masih mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan media online. Kiranya Tuhan berkati kami agar kami tidak malas, agar kami semakin pintar. Berkati juga bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan, agar tentram dan damai. Juga pandemi COVID-19 yang melanda boleh segera diatasi dengan vaksin yang sedang dibuat. Berkati para tim medis, dokter, perawat agar mereka diberi kekuatan dan kepintaran. Tuhan, sebentar lagi kami akan merayakan Natal, hari kelahiran-Mu. Kiranya Tuhan berkati persiapan acara Natal sekolah minggu kami, agar semuanya boleh berjalan lancar dan kami semua dapat merasakan sukacita Natal. Berkati PHMJ, majelis dan guru-guru sekolah minggu, agar dengan hati penuh sukacita untuk melayani-Mu. Kiranya Tuhan memberi kesehatan dan menjauhkan kami dari sakit, penyakit, dan mara bahaya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Adik-adik, kita tadi sudah bernyanyi, mendengarkan dasar kita. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi
kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik dalam surga, kami bersyukur Tuhan karena penyertaan Tuhan bagi kami di sepanjang minggu ini. Dalam ibadah kami pada pagi hari ini, kami akan mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh kami dengarkan dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan bagi kita pagi ini tertulis di dalam Yeremia 33 ayat 14 sampai 16. Mari adik-adik kita buka Alkitabnya. Kakak akan bacakan Yeremia 33 ayat 14 sampai 16. Perjanjian dengan keturunan Daud dan keturunan Lewi. Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Adik-adik, firman Tuhan pada saat ini temanya Tuhan akan datang. Selamat Advent pertama adik-adik. Di depan kakak ada lilin berwarna ungu. Kakak akan nyalakan ya. Nah, lilin ini pada minggu Advent pertama ada satu lilin yang berwarna ungu. Siapa tahu adik-adik? Siapa yang tahu apa arti Advent itu? Siapa tahu? Advent adalah masa di mana kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Biasanya pada minggu Advent pertama kita akan menyalakan satu lilin yang berwarna ungu sebagai lambang pertobatan. Jadi, sebelum kita merayakan kelahiran Yesus Kristus, kita harus mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangannya. Dan juga kedatangannya buat kita, karena tidak ada yang tahu kapan waktunya Tuhan akan datang ke dunia. Adik-adik, pada nats kita hari ini, Tuhan berjanji mengutus Sang Mesias dari keturunan Raja Daud, yaitu Yesus. Yesus adalah Mesias, akan datang menjadi penyelamat umatnya. Nah, di teks kita tadi, Nabi Yeremia kembali menyampaikan janji Allah tentang pemulihan Israel dan Yehuda, yaitu tentang perdamaian, kemakmuran, dan keutuhan rohani. Pada awalnya, bangsa Israel itu mengalami perjalanan yang panjang dan bagi mereka itu sangatlah berat. Tetapi Allah menunjukkan bahwa Dia adalah setia dan adil dan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Nah, adik-adik, di sini kakak akan menampilkan sebuah cerita
bagaimana perjalanan pertandingan antara kelinci dengan kura-kura. Mari adik-adik disimak ya dengan baik-baik. Di suatu hutan hiduplah seekor kelinci. Sambil berkeliling seharian, kerjanya hanya melompat-lompat dan mengagumi dirinya. Dia suka membicarakan betapa cepat dirinya dibandingkan hewan-hewan lain. Akulah hewan tercepat di hutan ini. Apa ada yang mau balapan denganku? Dia memang berlari cepat dengan kaki besarnya. Hewan-hewan lain tidak suka dengan kesombongannya. Singkatnya, mereka tak pernah memenangkan balapan. Ya, aku menang lagi. Kenapa? Karena aku cepat. Kemanapun dia pergi, kelinci akan berkata, "Aku sangat cepat, tak akan ada yang bisa mengalahkanku." Kata-katanya mulai mengusik semua hewan di hutan. Oke, dia mungkin yang tercepat, tetapi fakta dia mengatakan dan memamerkannya tidaklah pantas. Seseorang harus memberi dia pelajaran untuk menyadarkannya. Semua pembicaraan antar hewan di hutan itu sampai kepada kura-kura. Kura-kura berjalan sangat lambat. Butuh seharian baginya untuk menempuh jarak yang dapat dicapai kelinci dalam waktu 1 menit. Kura-kura berharap dia bisa berpapasan dengan kelinci suatu hari. Dia pergi kepada hewan lainnya dan memberitahu mereka bahwa dia ingin balapan dengan kelinci. Kau ingin balapan dengannya? Bahkan hewan tercepat pun tak bisa mengalahkan kelinci. Apalagi kau. Serahkan saja kepadaku. Kura-kura pergi mendekati kelinci. Selamat siang, kelinci. Aku sudah mencarimu. Kelinci bertanya dengan penasaran. Memangnya kenapa kau mencariku? Kudengar kau adalah hewan tercepat di hutan. Tepatnya kaulah yang berpikir begitu. Tetapi biar lebih pasti aku ingin balapan denganmu. Mari kita lihat siapa yang lebih cepat. Begitu kura-kura selesai bicara, kelinci mulai tertawa sangat keras sehingga semua hewan lain di hutan mendengarnya. Kau lawan aku. Kau bercanda. Tak mungkin kau bisa mengalahkanku. Saat kau selesai 1 langkah, aku sudah melewati garis akhir. Kita tidak akan pernah tahu jika kita tidak balapan. Oke, kalau gitu bersiaplah. Kita balapan besok pagi. Ketika kura-kura mulai berjalan pergi, kelinci melanjutkan tertawa. Pagi berikutnya, hewan-hewan tiba di tempat balapan. Mereka melihat kura-kura sudah menunggu di garis awal, siap untuk berlari. Kura-kura tersenyum dengan percaya diri. Tolong beritahu aku bagaimana kau akan mengalahkan kelinci. Jika dia sangat sombong dan tukang pamer seperti yang kalian katakan, maka balapan ini tidak akan sulit. Tak lama kemudian, sambil memegang wortel dengan gaya angkuh, kelinci tiba di tempat balapan. Ayo kita balapan dan menyelesaikan ini. Aku belum sarapan. Setelah menyelesaikan persiapan terakhir, mereka tiba di garis awal. Yang pertama tiba di garis merah di ujung hutan akan menang. Dengan aba-aba dari tikus mondok, balapan dimulai. Seperti anak panah, kelinci melesat dengan cepat. Sebaliknya kura-kura mulai berjalan dengan lambat. Wow, kelinci sudah tak kelihatan lagi. Hewan-hewan yang menyaksikan balapan berpikir bahwa kura-kura akan kalah. Setelah berlari sebentar, kelinci berhenti dan melihat ke belakang. Tak terlihat ada yang mengejar. Kalau dilihat, kura-kura akan mencapai garis akhir di malam hari. Aku lebih baik duduk dan menghabiskan wortelku. Kelinci menyelesaikan memakan wortelnya. Melihat ke jalan,
Dari kejauhan, dia melihat kura-kura mendekat. Sambil menyeringai, dia berdiri dan melanjutkan berlari. Kelinci hampir mencapai garis akhir. Aku mengantuk setelah sarapan. Sebaiknya aku duduk di bawah pohon ini dan tidur siang. Karena yakin menang balapan, kelinci menepi untuk tidur. Kura-kura terus berjalan sangat lambat, tetapi dengan penuh percaya diri. Akhirnya dia tiba di samping kelinci. Dia melihat kelinci tidur nyenyak. Tanpa berhenti, dia terus berjalan. Tak lama kemudian, kelinci terbangun. Saat melihat ke jalan dan dia tidak melihat kura-kura, Kura-kura tak terlihat. Mungkin dia tidak ingin balapan lagi. Hahaha, aku sebaiknya menyelesaikan balapanku sekarang. ketika kelinci berjalan lambat menuju garis akhir, apa yang dia lihat? Kura-kura telah melewatinya. Bahkan, dia hampir tiba di garis akhir. Dengan mengerahkan segenap energinya, dia mencoba melewati kura-kura. Tetapi kura-kura sudah tiba di garis akhir. Beberapa hewan yang menunggu di garis akhir terlihat sangat senang. Semua hewan melemparkan kura-kura ke udara dengan penuh sukacita. Sementara kelinci berdiri di pojok dengan sangat sedih. Kura-kura, pemenang balapan, berjalan ke arah kelinci. Tuan kelinci, yang penting itu konsisten dalam melakukan segala sesuatu. Kesombongan itu merupakan kelemahan. Aku mengalahkanmu bukan karena aku lebih cepat, tetapi aku lebih bijak dan melakukan segala sesuatu dengan serius. Kau benar, mulai sekarang aku akan berhenti sombong bahwa aku hewan yang paling cepat. Aku harus kembali sekarang, rumahku sangat jauh. Kura-kura tersenyum dan melanjutkan perjalanannya. Kelinci mendapat pelajaran berharga dan menyadari kesalahannya. Setelah saat itu, dia tak pernah menyombongkan diri ataupun balapan lagi. Nah, adik-adik, bagaimana tadi cerita kelinci dan kura-kura? Seru bukan? Bagaimana? Apa yang adik-adik dapatkan dari cerita kelinci dan kura-kura? Nah, di situ kita belajar untuk tetap bersikap dan berjaga-jaga, supaya kita tetap siap sedia. Kapan waktunya Tuhan datang, kita tidak tahu. Nah, seandainya tadi adik-adik kelincinya tidak tidur, pasti kelincinya akan menjadi pemenang. Tetapi, karena kelincinya tidur, akhirnya kura-kura mengalahkan kelinci. Dan kura-kura pun menjadi pemenang. Nah, dalam menantikan kedatangan Tuhan, kita harus tetap berjaga-jaga ya adik-adik. Jangan lupa tetap menjadi anak yang baik, anak yang rajin, anak yang takut kepada Tuhan, rajin menolong orang tuanya, dan jangan lupa tetaplah berdoa. Amin. Mari kita adik-adik, untuk mengakhiri firman Tuhan, kita akan berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini.
Kami bersyukur buat firman Tuhan yang mengingatkan kami supaya kami tetap siap sedia, kami berjaga-jaga untuk menantikan kedatangan Tuhan. Karena kami tidak tahu kapan Tuhan akan datang kembali. Jadikan kami anak-anak-Mu ya Tuhan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang baik, anak-anak yang turut akan orang tua, dan tetap berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu, biarkan firman-Mu boleh menerangi kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat hafalan minggu ini tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Amin. Adik-adik, aktivitas minggu ini adalah membuat gambar lilin dan diwarnai berwarna ungu. Lalu, nanti adik-adik bisa menuliskan harapan adik-adik dan menggantungkannya di pohon Natal. Nah, alat-alat yang perlu adik siapkan adalah kertas, pensil untuk menggambar lilin, pensil ataupun krayon yang berwarna ungu untuk mewarnai gambar lilin tadi. Kemudian, adik-adik bisa menuliskan harapan adik-adik dan setelah itu, adik-adik bisa menggantungkannya di pohon Natal ya. Dan jangan lupa untuk meminta bantuan papa atau mama supaya gambar adik-adik dikirim ke WA grup masing-masing. Terima kasih. Kakak juga mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah memberikan aktivitasnya di tanggal 22 November kemarin. Terima kasih, tetap semangat ya untuk mengumpulkan aktivitasnya. Adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita. Mari kita angkat tangan kanan kita katakan, Kuberedoon, kubani harajaoli naibata. Sekarang kita bernyanyi Ijom Adom Tuhan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, puji dan syukur kami persembahkan kepadamu karena Engkau senantiasa menyertai kami hingga minggu Advent yang pertama yang kami peringati dalam ibadah ini. Kami merasakan dan mempercayai bahwa sungguh besar anugerah yang telah Kau limpahkan kepada kami sepanjang tahun ini. Ya Bapa, sumber pengasihan di dalam segala musim yang telah kami lalui, kasih karunia-Mu senantiasa hadir di tengah-tengah gereja-Mu dan kasih setia-Mu tetap teguh. Kami memohon kiranya Tuhan memimpin dan menguatkan kami dalam memberitakan Injil Kerajaan Surga di tengah-tengah dunia ini. Satukan dan lindungilah kami umat pilihan yang telah Engkau kuduskan dengan darah-Mu, supaya kami tetap hidup dalam kekudusan, tidak bercela hingga kedatangan anak-Mu Yesus Kristus, Hakim yang agung dan adil. Amin. Adik-adik, marilah kita berdoa menurut doa yang diajarkan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.